Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Vicky. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengulas LKS Fikih kelas 4 tentang sholat Jumat. Nah, namun sebelum itu mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Baik, langsung saja ya teman-teman ya. Nomor 1, syarat sah dilaksanakannya sholat Jumat adalah dilakukan secara titik. Nah, di sini ada 4 option ya teman-teman ya. Jadi yang A itu sendiri-sendiri, yang B berjauhan, yang C terpisah, yang D berjamaah. Nah, pertanyaannya kan tentang syarat sah. Nah, yang tepat yaitu yang D. Sholat Jumat itu dilaksanakan secara berjamaah. Nomor 2, bermukim di daerah tempat tinggal salah satu dari titik. Di sini optionnya ada syarat wajib sholat Jumat, syarat sah sholat Jumat, rukun sholat Jumat, ada yang sunnah sholat Jumat. Nah, bermukim di daerah tempat tinggal ini maksudnya kita berada di rumah kita sendiri. Jadi di tempat yang kita tinggali selama ini maksudnya teman-teman ya. Nah, itu salah satu dari. Nah, itu adalah syarat wajib sholat Jumat. Karena kan kita bermukim atau kita tinggal di daerah tempat tinggal. Nah, itu wajib untuk melakukan sholat Jumat. Kecuali kalau kita bermukim di tempat lain. Nah, itu sunnah lagi, sholat Jumat itu boleh ditinggalkan atau mubah. Jadi di sini jawabannya yang tepat yaitu syarat wajib sholat Jumat. Nomor 3, perhatikan syarat-syarat berikut. 1, beragama Islam. 2, laki-laki. 3, berakal sehat. 4, mandi. Pertanyaannya, syarat wajib sholat Jumat ditunjukkan pada nomor titik. Nah, coba kita lihat lagi ya teman-teman ya. Nomor 1 itu beragama Islam. Ini termasuk syarat wajib sholat Jumat. Kemudian laki-laki. Nah, sholat Jumat itu kan diwajibkan untuk laki-laki. Kemudian berakal sehat. Itu juga termasuk syarat wajib sholat Jumat. Kalau mandi ini bukan syarat wajib ya, tapi ini amalan sunnah. Jadi jawabannya yang tepat yaitu 1, 2, dan 3. Yaitu nomor 3 ini jawabannya D. Nomor 4, memakai wangi-wangian termasuk titik. Nah, jawaban yang tepat di sini yaitu sunnah sholat Jumat. Karena kalau kita menjawab rukun itu kan wangi-wangian ini bukan rukun ya. Jadi meskipun kita tidak menggunakan wangi-wangian, ya sholat Jumatnya tetap sah-sah saja. Kemudian bukan juga termasuk adab. Tapi perlu diingat ya teman-teman ya. Di sini yang boleh menggunakan wangi-wangian yaitu jamaah laki-laki. Kalaupun ada perempuan yang melakukan sholat Jumat, itu tidak boleh menggunakan wangi-wangian. Nomor 5, hukum orang yang sengaja meninggalkan sholat Jumat adalah titik. Di sini jawabannya berdosa. Jadi sholat Jumat kalau ditinggalkan sudah pasti hukumnya itu berdosa. Namun sebenarnya soal ini kurang tepat ya teman-teman ya. Hukum orang yang sengaja meninggalkan sholat Jumat. Nah, orangnya itu siapa? Kalau orangnya ini perempuan, ya saya rasa jawabannya mubah atau boleh. Kemudian kalau hukum orang yang sengaja meninggalkan Jumat, orang laki-laki dewasa yang dimaksud, baru jawabannya berdosa. Tapi di sini kita pilih jawabannya yang D saja, yaitu berdosa. Soal nomor 6, perhatikan ayat Al-Quran berikut.
nomor 1 Al-Baqarah ayat 17. Yang nomor 2 Al-Baqarah ayat 183. Yang ketiga Al-Jumu'ah ayat 9. Yang keempat Al-Imran ayat 15. Pertanyaannya, ayat Al-Quran di atas yang merupakan dasar perintah melaksanakan sholat Jumat adalah nomor titik. Jawabannya C, yaitu Al-Jumu'ah ayat 9. Kalau yang Al-Baqarah ayat 183 kita semuanya sudah pasti tahu ya, kalau ayat tersebut menjelaskan tentang perintah berpuasa. Nomor 7. Orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa uzur, maka menjadi titik. Nah, uzur ini artinya halangan ya teman-teman ya. Jadi orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa halangan, maka menjadi titik. Jawabannya yaitu D, munafik. Kalau yang C itu mutakin itu artinya orang-orang yang bertakwa. Kalau mukmin itu orang-orang yang beriman. Kalau muslim itu kan orang-orang Islam. Jadi yang tepat jawabannya yaitu D, munafik. Nomor 8. Sebelum sholat Jumat disunahkan mengerjakan sholat titik. Nah, jadi sebelum kita melaksanakan sholat Jumat itu kan ada beberapa sholat sunnah yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Bukan harus ya teman-teman ya, boleh kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, yang A ini ada sholat tahiyatul masjid, yang B ini sholat duha, yang C sholat maghrib, yang D sholat subuh. Nah, maghrib dan subuh ini sudah pasti jawabannya salah. Kalau yang A dan B ini masih ada kemungkinan teman-teman. Kira-kira teman-teman pilih yang mana? Namun di sini jawabannya yang pas yaitu yang A, sholat tahiyatul masjid. Nomor 9. Pelaksanaan sholat Jumat didahului dengan titik. Jawabannya yaitu D, didahului dengan khutbah. Berapa kali khutbahnya? Yaitu 2 kali khutbah. Nomor 10. Hukum sholat Jumat bagi orang muslim laki-laki yang sudah dewasa adalah titik. Nah, jawabannya yaitu B, fardu ain. Oke, sedikit saya jelaskan ya teman-teman ya. Fardu ain itu yaitu fardu itu kan sama dengan wajib ya teman-teman ya. Namun fardu ain ini boleh ditinggalkan kalau ada sebuah halangan atau udzur. Nah, kalau yang A, fardu kifayah ini boleh tidak dilakukan kalau ada seorang muslim yang sudah melakukannya. Contohnya yaitu sholat jenazah. Kalau ada jenazah yang sudah disolati, maka kita sebagai muslim itu boleh tidak melakukan sholat jenazah karena sudah diwakili. Nah, itu namanya fardu kifayah. Kalau sunnah yaitu ditinggalkan, tidak dapat apa-apa, kalau dilakukan dapat pahala. Kalau sunnah muakkad yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Nomor 10 jawabannya B, fardu ain. Nomor 11, musafir tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Musafir adalah orang yang dalam titik. Jawabannya yaitu perjalanan. Nah, musafir ini boleh tidak melakukan sholat Jumat, namun harus melakukan sholat zuhur. Karena Jumat ini karena dia memiliki udzur, dia boleh meninggalkan, namun sholat zuhurnya tetap harus dikerjakan. Kita langsung saja ke nomor 13. Hukum sholat Jumat bagi orang yang sakit menahun adalah titik. Nah, di sini banyak perdebatan ya teman-teman ya.
bagi orang yang sakit menaun itu sholat Jumat itu hukumnya apa? Saya pernah membaca sebuah buku, hukum sholat Jumat bagi orang yang sakit menaun tetap yaitu fardu ain. Kenapa kok fardu ain? Karena fardu ain ini kan wajib yang boleh ditinggalkan kalau ada uzur. Nah, sakit menaun ini kan uzur, halangan. Jadi hukum sholat Jumat bagi orang yang sakit menaun tetap fardu ain. Selanjutnya nomor 14. Pengertian mukim adalah titik. Nah, mukim itu adalah orang yang menetap di sebuah tempat tinggal maksudnya ya teman-teman ya. Misal saya menetap di Wagir, ya berarti mukim saya Wagir. Kalau yang A, orang yang beriman itu adalah mukmin. Kalau yang C, orang Islam yaitu muslim. Kalau yang D, orang yang sedang dalam perjalanan yaitu musafir. Nomor 14 sekali lagi jawabannya yaitu B, orang yang menetap di sebuah tempat. Selanjutnya nomor 16. Berikut ini yang bukan merupakan syarat wajib sholat Jumat adalah. Nah, kita lihat dulu teman-teman ya, syarat wajib sholat Jumat itu yang mana? Yang pertama ada Islam. Islam ini termasuk syarat wajib sholat Jumat. Kemudian balik. Balik ini juga termasuk syarat wajib sholat Jumat. Kemudian berakal atau sehat. Ini juga termasuk syarat wajib sholat Jumat. Nah, jadi jawabannya nomor 16 yaitu musyafir. Musyafir ini bukan merupakan syarat wajib sholat Jumat. Selanjutnya nomor 17. Orang yang mendapat keringanan atau ruksah ya biasa disebut dengan ruksah untuk tidak melakukan sholat Jumat adalah titik. Di sini ada musafir, orang yang sedang sibuk bekerja, orang yang tidur, dan orang yang baru masuk Islam. Nah, di sini yang mendapat keringanan untuk tidak melakukan sholat Jumat yaitu A, musafir. Kalau orang yang sedang sibuk bekerja itu bukan alasan. Karena kalau sholat Jumat sudah tiba waktunya, pekerjaan apapun itu harus segera ditinggalkan. Kemudian C, orang yang tidur. Ini juga bukan salah satu keringanan ya teman-teman ya. Kemudian D, orang yang baru masuk Islam. Nah, kalau orang sudah siap masuk Islam, pasti orang tersebut sudah siap melakukan apapun itu. Kita lanjut ke soal nomor 19. Sholat Jumat sah apabila titik. Nah, ini merupakan syarat sah sholat Jumat ya teman-teman ya. Jadi di sini jawabannya yaitu dilakukan secara berjamaah. Jadi jawabannya yaitu B, dilakukan secara berjamaah. Kalau yang A itu dilakukan sebelum sholat zuhur, itu sudah pasti salah. Karena sholat Jumat ini kan pengganti dari sholat zuhur. Jadi sholat Jumat ini pengerjaannya sama dengan sholat zuhur. Kemudian yang C dilakukan secara sendiri-sendiri. Ini tidak boleh. Sholat Jumat tidak boleh dilakukan secara sendiri-sendiri. Kemudian yang D dilakukan di rumah. Ini juga tidak boleh. Nomor 19 jawabannya B, dilakukan secara berjamaah. Kita lanjut ke soal nomor 23. Hukum sholat Jumat bagi laki-laki dewasa yang sedang sibuk bekerja adalah titik. Nah, seharusnya bekerja ini kan bukan sebagai penghalang ya teman-teman ya. Karena sudah dijelaskan sesibuk apapun kita, kalau sudah waktunya sholat Jumat tiba, semua jenis pekerjaan harus kita tinggalkan. Nah, jadi tetap hukum sholat Jumat bagi laki-laki dewasa yang sedang sibuk yaitu fardu ain.
Karena di sini fardu ain tidak ada, maka kita ganti dengan jawaban A, yaitu wajib. Tetap wajib melakukan sholat Jumat. Baik, kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu nomor 30. Di sini ada potongan ayat, yaitu potongan dari surah Al-Jumu'ah ayat 9. Bunyinya seperti ini ya teman-teman ya. Wadharul bai'a. Nah, wadharul bai'a itu artinya titik-titik, yaitu dan tinggalkanlah jual beli. Jadi jawabannya nomor 30 yaitu C. Baik teman-teman, cukup sekian dulu penjelasan dari LKS fikih yang membahas tentang sholat Jumat. Apabila ada salah dalam menjelaskan atau salah dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.